Halo, Assalamualaikum. Kita kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai Excel, di mana di part terakhir kita sudah belajar mengenai pivot tabel. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari pivot tabel ke dalam pembuatan visualisasi dashboard. Jadi, sebagai contoh kita sudah punya tabel ini. Ini tabel nama siswa dalam sekolah. Ada 3 sekolah di sini. Ada 400-an data di dalamnya, dan ini ada skor akhir. Jadi mereka melakukan tes, terus mereka mendapatkan skor akhir, dan dalam skor akhir itu ada kriterianya, lolos atau tidak lolos, seperti itu. Nah, dari tabel ini kita udah coba buat beberapa pivot tabel. Oke. Jadi bagi yang belum tahu cara buat pivot tabelnya seperti apa, bisa follow video sebelumnya ya. Lihat video sebelumnya bagaimana caranya membuat pivot tabel. Nah, ini sudah ada pivot tabel. Di sini saya coba kategorikan seperti berapa jumlah siswa yang ada di dalam tabel, lalu berdasarkan proporsi berdasarkan gender, lalu ada berdasarkan tempat lahir, lalu di sini ada berdasarkan sekolah, lalu di sini berdasarkan kelas, di sini berdasarkan umur, lalu ini proporsi lolos dan tidak lolos dari semua data, lalu ini rata-rata skor akhirnya berapa, dan ini rata-rata skor akhir berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Jadi dari beberapa tabel pivot ini kita mau coba buat dashboard. Nah, di sini saya sudah coba buat template-nya. Kurang lebihnya dashboard-nya seperti ini, dashboard sederhananya. Dan kurang lebihnya di sini nanti akan ada angka-angka gitu sebagai general informasi. Lalu di sini ada grafik bulat ya, grafik diagram lingkaran di sini. Dan di sini nanti diagram batang ada 2. Lalu di sebelah kiri kita coba buat slicer. Oke, kurang lebihnya dashboardnya seperti ini. Kita coba mulai satu persatu. Oke, yang pertama kita mau bagian atasnya dulu ya. Angka-angka yang mau kita munculkan di sini. Kalau angka kita langsung bisa ambil data saja, karena di sini ada jumlah siswa, kita ambil data ini aja. Langsung muncul angkanya. Lalu persentase lolos berapa persen, ini juga ada datanya. Kita masuk ke sini yang lolos sekian persen. Lalu di sini ada berapa jumlah sekolah yang ada. Jumlah sekolah kita bisa pakai count A dari sekolah di sini. Ya. Jumlah sekolahnya ada 3, sorry. Lalu di sini rata-rata skor. Di sini juga ada rata-rata skornya ada di antara 81, sekian. Lalu skor per gender untuk laki-laki itu sekian. Lalu untuk perempuan itu sekian. Oke. Jadi untuk angka-angkanya sangat sederhana, kita tinggal ambil data-data saja. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat grafik diagram lingkaran di sini. Oke, diagram lingkaran kita kasih 3 tempat. Kita akan ambil dari beberapa tabel pivot di sini. Oke. Pertama kita ambil dari proporsi by gender. Kita klik di salah satu tempat di pivot tabelnya saja, lalu kita pilih insert, pilih pivot chart. Oke, pivot chartnya kita pilih yang pie. Nah, di sini udah ada diagram lingkarannya. Terus lalu kita format saja, desain. Format tidak ada background dan juga nggak ada outline di sini. Nah, setelah kita buat diagramnya, kita cut saja atau Ctrl X. Lalu kita masukkan ke sini, dashboard. Oke, kita masukkan, ukurannya kita sesuaikan. Ini ya. Oke, ada di sini. Kalau mau ditampilkan
datanya juga boleh di sini. Lalu kita buat lagi diagram lingkaran berdasarkan tempat lahir ini. Ya, berdasarkan tempat lahir. Cara yang sama, kita insert pivot chart, kita pilih yang pie, nah kita tinggal OK. Lalu kita format yang kita ubah, outline-nya nggak ada, kita cut seperti biasa, masuk ke dashboard. Kita sesuaikan ukurannya. Kita tutup, kita hapus saja. Turning to every, seperti ini. And then can do the bullet the Oke. Lalu diagram yang selanjutnya kita mau berdasarkan sekolah. Kita klik salah satu, kita insert, lalu Python. Berdasarkan sekolah juga Py. Oke, di sini bisa tambahkan label juga kalau dibutuhkan. Kalau kita hapus, sama seperti sebelumnya kita ganti formatnya. No fill, outline-nya juga outline. Kalau kita cut, kita pilih ke sini. Nah, kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan lebar yang sudah kita. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan grafik batang di sini. Ada 2 space, kita ambil dari berdasarkan kelas. Dengan cara yang sama, kita insert pivot chart, cukup batang saja. Lalu kita ubah formatnya. Outline-nya kita ubah. Oke. Dan kalau kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Kita sesuaikan ukurannya. Oke. Di sini kita udah dapat berdasarkan kelas, lalu berdasarkan umur. Ya, dengan cara yang sama, kita insert pivot chart. Oke. Kita masukkan di sini. Iya, kita berikan space sedikit. Ya, untuk grafiknya kita bisa atur ketebalannya. Kita lihat di sini gap width-nya kita kecilkan. Semakin kecil gap width, ini batangnya akan semakin besar. Baik itu pun dengan grafik yang satunya. Ya. Oke. Lalu kita akan masukkan slicer di bagian kiri. Tujuannya slicer itu untuk memberikan filter sehingga nanti angka grafik yang ada di sini akan fleksibel sesuai dengan slicer yang kita pilih. Oke, slicer di sini saya butuh slicer untuk beberapa hal. Cara memberikan slicernya, di sini kita pilih salah satu pivot table saja, lalu kita pilih insert slicer, lalu slicernya kita boleh jenis kelamin terlebih dahulu untuk yang pertama. Oke. Nah, di slicer ini karena ini terdiri dari beberapa tabel pivot, ketika ini saya ubah, dia hanya akan berkorelasi atau connect dengan tabel pivot yang saya select tadi. Tetapi untuk agar slicer ini bisa connect ke beberapa tabel pivot yang lain, kita perlu klik di bagian sini, di bagian slicer, lalu ada report connection. Di report connection di sini kita akan melihat pivot tabel yang sudah kita buat
ada beberapa, kita cukup checklist saja di sini. Ketika kita checklist artinya slicer yang kita buat ini akan connect ke pivot tabel yang lainnya. Oke, lalu slicernya kita pindah ke sini. Ini ada slicer untuk jenis kelamin. Saya anda penulis proper kita kalau slice di sini dalam box. Oke. Nah, kita uji coba slicernya. Ketika kita di sini ada dua simbol gitu. Ketika kita klik yang ini, slicernya akan berfungsi sebagai multi select. Jadi ketika kita select lebih dari satu itu bisa. Itu artinya kita harus mengaktifkan ini. Tapi kalau tidak diaktifkan, slicer yang diselect hanya bisa satu, tidak bisa multi ya. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ketika kita pilih hanya salah satu dan ketika kita lihat datanya semuanya sudah connect. Ya, jadi semuanya berubah sesuai dengan yang kita pilih. Ketika kita aktifkan ini bisa dipilih dua-duanya. Lalu ini untuk clear filter. Ketika kita sedang memfilter sesuatu dan kita ingin clear, kita cukup pakai simbol ini. Oke, slicer jenis kelamin sudah kita tambahkan di situ atau gender. Lalu kita tambahkan slicer untuk yang lainnya. Dengan cara yang sama, insert slicer. Mungkin kita perlu nama sekolah. Saat dengan cara yang sama kita cek koneksinya, kita checklist semua pivot yang sudah kita buat, dapat connect, lalu dapat kita di sini. Oke, nama sekolah sudah kita tambahkan. Kita tambahkan lagi untuk kelas mungkin. Dengan cara yang sama, insert slicer. Kita pilih kelas. Nah, di sini kelas karena hanya angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita pengen jadikan 2 kolom di sini. Caranya kita ubah di bagian sini, slicer kolom. Kita setting menjadi 2 kolom. Nah, nanti akan menjadi 2 kolom di slicernya. Dan kita cek koneksinya, kita checklist untuk semua tabel pivot yang sudah kita buat. Oke, lalu kita cut. Tapi kita paste di sini. Here. Oke. Kelas lalu ada slicer gender. Mungkin gender kita juga bisa tambahkan. Jenis kelamin tadi sudah. Ya sudah. Gender. Lalu kelas sudah, umur sudah. Atau kota, berdasarkan kota, karena di sini ada berdasarkan kota, kita bisa pilih slicernya berdasarkan kota. Set slicer, kita pilih kota di sini, muncul 3 kota, Jakarta, Lampung, Semarang. Kalau kita report connectionnya, kita checklist semua pivot tabel yang sudah dibuat. Oke, kita paste di sini.
sesuaikan. Ya, sudah ada 4 slicer ya, kurang lebihnya dashboardnya akan seperti ini. Dan ketika kita kecilkan, ya, terlihat ketika kita harus checklist di bagian sini, kita harus klik di bagian sini, diaktifkan semua untuk mengikuti select-nya. Ketika kita pilih salah satu, di sini akan muncul data-data yang berkepentingan. Ketika kita hilangkan SD Merah Putih dan Bina Bangsa, di sini data untuk SD Pemuda Nusa. Lalu ketika kita hanya ingin pilih kelas 1 aja, berarti kelas 2, 3, 4, 5, 6-nya kita unselect. Dan di sini data kelas 1 aja untuk semua gender dan semua sekolah. Kita bisa pilih untuk kelas 2 dan seterusnya. Lalu kalau kita pilih by kota, mungkin Semarang misalnya. Nah, ini adalah data kota Semarang. Lalu ini data kota Jakarta. Lalu ini data kota Lampung. Oke, jadi kita bisa buat dynamic dashboard sesuai dengan slicer yang kita buat. Jadi seperti itu pelajaran kita kali ini, berlatih membuat dashboard sederhana langsung dari Excel dengan menggunakan tabel pivot. Lalu ada ambil data dengan menggunakan rumus. Lalu ada membuat diagram serta menambahkan slicer dan mengatur connectivity dari slicer tersebut. Selanjutnya kita akan berlatih membuat dashboard ke dalam platform yang sudah ada di luar Excel dengan menggunakan data Excel seperti Tableau, Google Data Studio, Power BI, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.